Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Darinya Abu Hurairah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Yaitu yang pertama imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga seseorang yang hatinya senantiasa dipertautkan dengan masjid. Yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi rupawan, lalu dia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah, lalu dia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Muttafaqun alaih. Subhanallah jamaah. Ini gambaran tentang salah satu peristiwa di padang mahsyar. Tatkala Rasul SAW menjelaskan matahari akan mendekat atau didekatkan. Sehingga jarak antara mentari dengan manusia hanya 1 mil. 1 mil. Tidak sampai 2 kilometer. Ya 1,5 kilo atau lebih sedikit. Itu jarak mentari dengan manusia. Apakah manusia tidak terbakar pada waktu itu? Seharusnya mereka terbakar. Tapi Allah tidak membakar mereka. Mereka hanya berkeringat. Keringat itu mengikuti kadar amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke betisnya. Ada yang sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang sampai ke hidungnya, dan ada yang tenggelam dalam keringat. Semuanya sesuai dengan amalan mereka. Tapi apakah manusia pada waktu itu semua terkena sinar mentari? Ternyata tidak. Pada hari itu tidak ada pepohonan, sehingga manusia dapat mencari naungan. Pada waktu itu tidak ada gedung-gedung yang tinggi, yang bisa masuk ke dalamnya kemudian tidak terkena mentari seperti yang kita rasakan di muka bumi ini. Kalau kita kepanasan, kita akan masuk rumah. Kita masuk mobil kita. Kita akan berteduh di bawah pohon. Atau di bawah apapun yang ada naungannya. Tapi pada hari itu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikannya, Allah yang menciptakan. Dan di antara yang akan mendapatkan naungan itu, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, sab'ah, ada 7. Bukan 7 manusia. Bukan. Tapi 7 jenis manusia. Yang pertama, imam adil. Imam, pemimpin yang adil. Tentunya yang utama adalah pemimpin negara yang adil. Dia akan mendapat naungan. Karena menjadi seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dia bebas menggunakannya. Dia dapat mendolimin siapa yang dia inginkan tanpa dia terjamah oleh hukum yang ada. Dia dapat memanipulasi apapun yang dia inginkan, dia bisa melakukan itu. Tapi dia milih untuk berlaku adil, subhanallah. Dia benar-benar istimewa. Maka disebut yang pertama dalam hadis ini, imamun. Ya, kemudian pemimpin yang turun lagi. Siapa aja yang dijadikan pemimpin?
Ada pemimpin, ada gubernur, ada bupati, wali kota, mungkin nanti ada lurah, ada yang menjadi kepala desa, semua yang dia dikasih kekuasaan untuk memimpin, kalau dia berlaku adil, maka insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemuda. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu yang namanya anak muda, syahwatnya membara, energinya ya menggoda dia, dan godaannya begitu dahsyat untuk kaula muda. Jadi kalau ada anak muda yang nggak nakal, itu istimewa. Tatkala teman-temannya pada bermain dengan permainan yang tidak berguna, nih pemuda milih hadir di majelis ilmu, milih hadir di majelis tahfidz, milih hadir di rumah Allah Azza wa Jalla. Padahal yang seumur sama dia kebanyakan nggak di situ tempatnya. Kemudian yang ketiga, lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Tubuhnya keluar dari masjid. Mungkin dia bekerja di kantor. Mungkin dia bekerja di pasar. Mungkin dia sedang kuliah, sedang belajar. Tapi hatinya ada di masjid. Sehingga tatkala masuk waktu sholat, tatkala azan dikumandangkan, maka dia seperti ikan yang keluar dari air sampai masuk ke air. Dia akan kebingungan sampai dia masuk ke masjid. Ketika dia lihat masjid, bahagianya dia. Ada orang yang masuk masjid hanya sejumat sekali. Bukan bergantung di masjid hatinya. Ke pasar dia sehari bisa 5 kali. Masjid sejumat sekali. Na'udzubillah, ada yang mungkin sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Tapi ini orang hatinya, jantungnya di masjid. Bergantung. Pernah melihat lampu gantung di masjid? Tuh hatinya seperti itu. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Persahabatan dan pertemanan yang banyak terjadi di dunia ini sekarang. Ada yang berkawan karena hobi. Hobi motor, kawanku. Sampai ada klub-klub. Ada klub mungkin moge, motor itu macam-macam. Ada motor Astrea, ada Vespa, ada Tiger, macam-macam. Mereka ada kelompoknya masing-masing. Kenapa mereka berkumpul? Karena motornya sama. Mereknya sama. Mobil juga sama seperti itu. Sedangkan 2 orang ini berkumpul bukan karena hobi yang sama. Bukan karena kesenangan yang sama. Sama-sama suka main bola, berkawan. Sama-sama satu kantor, berkawan. Tapi 2 orang ini bersahabat dikarenakan Allah. Karena kecintaan kepada Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Sehingga yang ada dalam perkumpulan mereka saling menasehati dan saling mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kelima. Ya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan. Perempuan ini cantik, bangsawan. Bukan perempuan yang nakal. Yang ngajak perempuan cantik, bangsawan. Lalu orang ini mengatakan, Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Subhanallah. Nabi Yusuf masuk di sini. Bagaimana beliau diajak oleh istri Al-Aziz. Istri orang yang mulia di Mesir. Pejabat. Lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Dan godaan perempuan ini beda dengan godaan harta. Sampai dikatakan orang itu bisa dikasih amanah 1 triliun. Antum dikasih titipan di rumahnya. Nih, ana taruh di kamar antum duit 1 triliunnya. Tolong dijaga. Mungkin antum masih amanah. Tapi kalau antum dititipin perempuan di rumah. Cantik. Bangsawan lagi. Dia nggak ngajak antum berzina. Tapi antum yang tertarik untuk berzina. Laki-laki itu condong sama perempuan. Tapi bagaimana laki-laki ini bisa menahan diri sambil mengatakan aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal bisikan setan akan membisikkan kepada dia, udahlah nanti tobat, Allah itu maha menerima tobat. Engkau kan gak pernah berbuat macam-macam. Ya sekali aja. Tapi dia malah mengatakan aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah. Tapi dia sembunyikan sedekah. Sampai tangan kirinya gak tahu yang diberikan oleh tangan kanan. Ingat Nabi SAW menyuruh kita untuk punya amalan yang tersembunyi. Karena amalan yang tersembunyi ini terjaga dari riya insya Allah. Karena memang kita nggak mau pamer, nggak ada yang ngeliat. Maka para suami, para istri hendaklah berusaha
Dua-duanya punya amalan yang satu sama lain tidak saling mengetahui. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan bab ini adalah seorang yang mengingat Allah di tempat sunyi, sendirian dia. Kadang kala ustadz ceramah menangis, ya nggak masuk dalam hadis ini. Walaupun dia menangis karena takut kepada Allah SWT. Jadi imam menangis di masjid, tidak masuk dalam hadis ini. Walaupun masuk dalam bab takut karena Allah SWT, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hadis ini secara spesifik berbincang tentang seorang yang menangis di kala sunyi sendirian. Ini kembali menunjukkan kepada keikhlasan. Karena kalau menangis di depan orang, lagi ceramah menangis, ya mungkin dia lagi terbawa dengan materi ceramah dia. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya di hadis yang sebelumnya, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. SAW. Dan sahabat menangis secara terbuka pada waktu itu. Didengar, diketahui oleh orang banyak. Tapi hadis ini berkaitan dengan orang yang menangis sendirian. Bukan berarti nggak boleh nangis. Jadi jangan nunggu nangis ketika disampaikan ceramah, kita takut, lalu kita nggak mau nangis, nanti ria ini itu. Nggak ada masalah engkau menangis. Tapi jaga hatimu, jangan sampai ria. Namun tidak masuk dalam keutamaan 7 orang yang mendapatkan naungan ini, yang salah satunya menangis karena takut kepada Allah, tapi dikala sendirian, jemaah. Dikala sendirian. Jadi ini ketika orang sholat malam ya, tatkala istrinya pun sedang tidur, anak-anaknya tidur, tinggal dia sendirian merenungkan dosa-dosa dia, mengingat kelakuan dia selama ini, dan dia juga membandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu kebayang sama dia azab Allah. Kemudian dia menangis, insya Allah ini akan lebih mengantarkan kepada keikhlasan. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.